Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memenuhi tugas individu praktik kerja lapangan. Saya akan membawakan 3 materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Materi yang pertama yaitu pengetahuan tentang tempat PKL. Yang kedua, menceritakan kegiatan selama PKL. Yang ketiga, menguasai isi materi lapangan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Devanti dari kelas 11 TPB 1. Tempat PKL saya di PT Riskom Victory. Saya akan menceritakan tentang materi ke-1 yaitu pengetahuan tentang tempat PKL. PT Riskom Victory adalah perusahaan pengembang developer dan jasa konstruksi yang bergerak di bidang perumahan. Dengan mengedepankan budaya kerja yang jujur, kreatif, profesional, dan mengikuti perkembangan teknologi, PT Riskom Victory adalah perusahaan pengembang developer dan jasa konstruksi yang bergerak di bidang perumahan. Dengan mengedepankan budaya kerja yang jujur, kreatif, profesional, dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, PT Riskom Victory mampu hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai perusahaan yang menghasilkan produk-produk unggul dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. PT Riskom Victory didirikan pada tahun 2004 oleh para tenaga ahli muda yang penuh dedikasi dan berpengalaman dalam bidangnya. Pada masa awal pendiriannya, PT Riskom Victory merupakan perusahaan jasa konstruksi kontraktor yang menangani proyek-proyek pembangunan rumah tinggal, infrastruktur, dan berbagai proyek pemerintah. Semangat pembelajaran yang tinggi pada seluruh personil menjadi pendorong utama dalam perkembangan perusahaan. Sampai di tahun kedua perusahaan ini berdiri, PT Riskom Victory mulai mengerjakan proyek pembangunan perumahan yaitu Rumah Sederhana Sehat RSH sebanyak 60 unit di Perumahan Gria Kalisuren yang berlokasi di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Bogor, dan mulai menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dan perbankan. Maka sejak akhir tahun 2005, PT Riskom Victory secara resmi menjadi perusahaan pengembang dan menjadi anggota tetap Asosiasi Perkembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERA) dengan membuat anak perusahaan baru yaitu PT Rafa Alam Persada yang bergerak di bidang jasa konstruksi perumahan dan infrastruktur. Tidak berhenti sampai di situ. Pada September 2008, Riskom semakin mengembang cakupan proyeknya yaitu Cilandak Indah Green Garden, perumahan yang berlokasi di Kota Bogor dengan agres penjualan 100% hingga saat ini. PT Riskom Victory sampai saat ini telah menangani Pataria sebagai kepala proyek, Ahmad Fauzi sebagai admin Cirebon, Faisal sebagai pengawas lapangan, Ria sebagai pemimpin lapangan. Sesudah materi pertama, selanjutnya kita akan menceritakan atau mempresentasikan kegiatan selama PKL. Kegiatan selama PKL, di sana kita berangkat setiap hari. Setiap hari, liburnya cuma hari Minggu doang. Senin sampai Jumat berangkat jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Terus pas hari Sabtu kita boleh di sana setengah hari juga nggak apa-apa. Pulangnya sampai jam 12. Di sana kita diajar di PT Riskom Victory. Kebetulan pada saat itu kalau kita belum ada proyek, sebenarnya proyeknya itu ada pada bulan Maret atau April. Tapi pada saat mau pembangunan kita ditarik kembali oleh sekolah karena kasus ada virus corona. Tapi selama kurang lebih 1 bulan
kurang lebih 1 bulan, kita diwajibkan setiap pagi membaca Al-Quran. Selama kegiatan PKL, saya dan kelompok saya hanya ditugaskan membantu karyawan, dan jika kita tidak mengerti maka boleh bertanya. Di sana juga saya diajari tentang cara pemasaran. Materi tentang pemasaran, harga total perumahan totalnya seluruhnya 140 juta. Tipe bangunannya yang 30 kali 72, DP-nya hanya 7 juta, uang muka 4 juta, total bersih 12 juta. Angsurannya selama 5 tahun 2.560.000. Jika 10 tahun 1.435.000. Jika 15 tahun 1.67.800.000. Ya, kalau 20 tahun 889.400.000. Terus setiap hari Sabtu kita berinisiatif untuk membersihkan lingkungan PT Riscon Victory. Kebetulan kan kita belum ada kerjaan, jadi menggunakan waktu sebaik-baiknya. Terus walaupun di sana belum ada proyek pembangunan, tapi kita selalu berinisiatif bertanya-tanya kepada Bapak. Juga di sana dibelajarkan spesifikasi teknik pondasi menggunakan batu kali, struktur beton berturang, dinding bata, batu merah, batu ekspos, perangkap atap, jaringan, penutup atap, genteng natural. Terus kusennya kusen Miranti finishing semi meramik. Kayu Miranti termasuk kayu keras yang mempunyai bobot ringan hingga berat sedang. Manfaat dan kelebihan kayu Miranti: mudah dikeringkan, tergolong awet, strukturnya keras. Finishing meramik merupakan finishing kayu dengan tetap mempertahankan karakter atau sifat dan ekspos kayu. Finishing melamik menghasilkan sifat permukaan yang glossy, mengkilat, dan juga matte doff, tergantung selera dan bahan yang digunakan. Daun pintu, planel kayu, dan double teak wood. Double teak wood pintu yang dilapisi veneer 3 meter atau 4 meter, warnanya coklat kekuningan. Selanjutnya kita ke materi ketiga, menguasai isi materi laporan. Pengertian materi kita pas PKL mengambil materi struktur pondasi pada sebuah bangunan. Pengertian pondasi. Pondasi adalah bagian dari bangunan yang berfungsi mendukung seluruh berat dari bangunan dan meneruskannya ke tanah di bawahnya. Untuk membuat pondasi diperlukan pekerjaan galian tanah. Pada umumnya tanah di permukaan setebal kurang lebih 50 cm adalah lapisan tanah humus yang sangat labil dan tidak mempunyai daya dukung yang baik. Oleh karena itu, dasar pondasi tidak boleh diletakkan pada lapisan tanah humus ini. Untuk menjamin kestabilan pondasi dan memperoleh dukung tanah yang cukup besar, maka dasar pondasi harus diletakkan pada kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan tanah sampai mencapai lapisan tanah asli yang keras. Rencana pondasi merupakan gambar penempatan pondasi plat setempat atau pancang, dan pondasi lanjut di mana titik lebar dan jarak antar pondasi ditentukan ukurannya, dan gambar ini akan digunakan dalam pembuatan papan piket boplang yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman, dan penggantian dalam gambar biasanya menggunakan skala 1:20 atau 1:25. Pondasi merupakan elemen bangunan yang sangat penting karena gunakan sebagai landasan dari bangunan di atasnya dan menjamin menetapnya kedudukan bangunan. Pondasi tidak boleh sama sekali bergerak secara mendatar ataupun tegak. Untuk merencanakan suatu pondasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Konstruksi harus kuat, sederhana.
Saya akan menjelaskan tentang macam-macam pondasi. Pertama, pondasi telapak. Pondasi untuk rumah panggung. Pondasi telapak merupakan jenis pondasi sederhana yang telah digunakan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Pondasi ini terbuat dari beton tanpa tulang, dicetak membentuk 5 segi 4 seperti pada gambar di atas. Samping. Sistem kerja pondasi ini merupakan sistem tanah. Jadi pondasi telapak ini menahan kolam yang tertanam di dalamnya sehingga tidak masuk dalam tanah. Seperti halnya ketika menggunakan sebuah ganjalan yang pipi dan ganjalan yang lebih lebar untuk standar motor ketika di tempat pada tanah yang lembek. Yang kedua, pondasi rolak bata untuk penahan lantai. Rolak bata merupakan pondasi sederhana yang berfungsinya bukan menyalurkan beban bangunan, melainkan untuk menyeimbangkan posisi lantai agar tidak terjadi amblas pada ujung lantai. Pondasi ini biasanya digunakan untuk membuat teras rumah. Fungsinya hampir sama dengan slope gantung, namun rolak bagnya tidak sesuai slope gantung dan tidak semahal slope gantung. 3. Pondasi batu kali untuk bangunan sederhana. 1 atau 2. Pondasi batu kali merupakan pondasi penahan dinding yang digunakan pada bangunan sederhana. Pondasi ini terdiri dari batu kali dan perekat yang berupa campuran pasir dan semen. Biasanya campuran agregat. Untuk merekatkan batu kali ini menggunakan perbandingan 1:3 karena batu kali akan selalu menerima rembesan air yang berasal dari tanah sehingga membutuhkan campuran yang lebih kuat menahan rembesannya. Keempat, pondasi batu bata untuk bangunan sederhana. 5. Pondasi tapak atau cakar ayam untuk bangunan bertingkat 2 atau 3 lantai. Pondasi tapak merupakan pondasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika mendirikan sebuah bangunan, terutama bangunan bertingkat serta bangunan yang berdiri di atas tanah lembek. Pondasi tapak ditemukan oleh almarhum Profesor Insinyur Sudiatmo tersebut dan dikembangkan oleh Profesor Insinyur Bambang Suhendro, Dr. Hari Kristadi dan Insinyur Mariadi Darmukumoro yang dikenal dengan sistem cakar ayam modifikasi atau KCAM. Modifikasi yang dilakukan adalah penggantian pipa beton menjadi pipa baja tipis tebal 1,4 mm, perhitungan dalam 3 dimensi dan penambahan koperan pada tepi slope. Sistem CAM tersebut telah diuji skala penuh oleh Puslitbang Jalan dan Jembatan di ruas Jalan Pantura Indramayu Pamanukan 2007 dan digunakan di Jalan Tol Seksi 4 Makassar 2008. 6. Pondasi sumuran untuk bangunan bertingkat. Pondasi sumuran memiliki fungsi sama dengan pondasi football. Pondasi sumuran merupakan lubang yang berbentuk seperti sumur dengan besi-besi di dalamnya. Pondasi ini biasanya digunakan pada tanah yang labil dan memiliki sigma 100,50 kg atau cm3. Pondasi sumuran juga dapat digunakan untuk bangunan berlantai banyak seperti medium rise yang terdiri dari 3 atau 4 lantai dengan syarat keadaan tanah yang terlalu keras. Berikut contoh pondasi sumuran. Yang ketujuh, pondasi boret pila atau strauss pila untuk bangunan bertingkat. Pondasi boret pila digunakan untuk bangunan berlantai banyak seperti rumah susun yang memiliki lantai 4-8. Pondasi ini berbentuk seperti paku yang kemudian ditancapkan ke dalam tanah dengan menggunakan alat berat seperti kren. Berikut merupakan contoh pondasi boret pila. Yang kedelapan, pondasi tiang pancang atau paku bumi untuk bangunan bertingkat.
Pondasi berikut ini merupakan pondasi yang banyak digunakan untuk pembangunan gedung berlantai banyak seperti apartemen, kondominium, rent office, dan sebagainya. Pondasi ini hampir sama dengan pondasi Barrett Pile, namun pondasi yang pancang memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan pondasi Barrett Pile. Berikut contoh pondasi tiang pancang. Dan juga ada alat dan perlengkapan buat membangun pondasi. Yang pertama, alat yang pertama itu gerobak, digunakan sebagai alat pengangkat bahan-bahan. Kedua, skrop, digunakan sebagai alat pengambilan semen dan pasir. Yang ketiga, ayakan, digunakan sebagai alat untuk mengayak pasir. Yang keempat, seletok, digunakan sebagai alat untuk membantu mengayak pasir. Pengaduk molen digunakan sebagai alat untuk mengaduk campuran semen dan pasir. Boplang digunakan sebagai Yang keenam, boplang digunakan sebagai alat untuk menentukan muka tanah. Yang ketujuh, benang sebagai alat untuk melurus ke dataran sederhana. Yang kedelapan, timba sebagai tempat adonan. Sesudah alat, kemudian kita juga memerlukan bahan. Yang pertama, pasir sebagai bahan utama dalam pembuatan campuran. Yang kedua, semen sebagai bahan perekat pada pembuatan campuran. Yang ketiga, air sebagai bahan pengikat hidrolis semen dan pasir. Yang keempat, batu kali sebagai bahan dasar untuk pemasangan batu kali. PT Riscon Victory, pelaksanaan kegiatan pekerjaan di PT Riscon Victory sangatlah mengutamakan keselamatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari implementasi atau penerapan keselamatan kerja, antara lain dalam proses pelaksanaan pekerjaan menggunakan pelindung, antara lain pakai masker, pakai kacamata supaya debunya tidak masuk ke mata, pakai sarung tangan. Ya, keselamatan kerja. Untuk menjaga keselamatan bekerja, hal ini penting dalam hal pertama, berdoalah sebelum melakukan pekerjaan. Kedua, selalu berhati-hati ketika sedang bekerja. Ketiga, pakailah peralatan yang disediakan. Keempat, sebaiknya badan dalam keadaan fit. Kalau kita tidak fit atau lagi sakit, jangan dipaksakan. Setelah pekerjaan selesai, rapikan lagi alat-alatnya, tetap berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Hasil yang dicapai setelah PKL di PT Riscon Victory, banyak pelajaran dan pengalaman yang sangat bisa diambil untuk kehidupan sehari-hari, seperti rasa tanggung jawab, disiplin, serta meningkatkan rasa percaya diri. Terima kasih. Sekian presentasi tugas video individu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.